Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Tuti harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Hari ini kita masuk pada pembelajaran tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1. Sebelum pelajaran kita mulai, siapkan dulu alat tulisnya ya. Anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar yang muncul pada layar HP kalian. Di situ ada gambar 2 anak, ada gambar ikan, dan ada gambar tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Nah, makhluk hidup itu dapat bergerak, bernafas, berkembang biak, bertumbuh, butuh makan, dan peka terhadap perangsang. Nah, di sini anak-anak, siapa yang di rumah ada cicak? Bu Tuti yakin di rumah kalian pasti ada cicak. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, yuk kita nyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Anak-anak pasti sudah tahu kan lagu Cicak-Cicak di Dinding? Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, di situ di bawah tulisan cicak-cicak di dinding ada kotak-kotak berwarna merah. Ada kotak yang kecil atau pendek, ada juga kotak berwarna merah yang panjang. Itu menandakan cara menyanyikan lagu. Jika kotak merah yang kecil dibaca atau dinyanyikan dengan nada pendek, sedangkan kotak merah yang panjang dinyanyikan dengan nada panjang. Contohnya, cicak-cicak di dinding. Nah, paling belakang itu ding. Karena kotak berwarna merah panjang berarti dinyanyikan dengan nada panjang. Perhatikan kembali syair lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Nah, Ibu yakin, Bu Tuti yakin anak-anak pernah melihat cicak sedang makan nyamuk di rumah kalian kan? Selain cicak, biasanya di rumah juga ada ikan. Ikan itu juga termasuk makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Nah, Bu Tuti akan sebutkan ciri-ciri cicak. Ciri-ciri cicak yang pertama yaitu cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Nah, salah satu jenis makanan cicak adalah nyamuk. Lalu, cicak bernafas menggunakan paru-paru. Kaki cicak itu mempunyai perekat untuk merayap di dinding. Makanya, cicak selalu menempel pada dinding karena mempunyai perekat pada kakinya. Kemudian, cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang Bu Tuti akan sebutkan ciri-ciri ikan. Yang pertama, ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan sirip. Makanan ikan diantaranya cacing dan pelet. Kemudian, ikan bernafas dengan insang. Berbeda ya dengan cicak.
Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Sudah Bu Tuti jelaskan sebelumnya bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Nah, sekarang Bu Tuti akan sebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang harus kita ketahui. Yang pertama, makhluk hidup itu bernafas. Kalau tidak bernafas, berarti artinya mati ya, dan itu tidak bisa disebut makhluk hidup. Kemudian yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Hewan bergerak, tumbuhan bergerak, manusia juga bisa bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Yang keempat, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Nah, kamu sebagai manusia pasti membutuhkan makan dan minum. Begitu juga hewan dan tumbuhan. Apabila tidak diberi makan dan minum, pasti akan mati. Selanjutnya, makhluk hidup itu berkembang biak. Dan ciri-ciri yang terakhir, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Setelah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, sekarang Bu Tuti akan jelaskan persamaan ciri-ciri cicak dan ciri-ciri ikan. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya, cicak dan ikan tersebut berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya salah satu jenis ikan, yaitu ikan mas. Ikan mas tersebut sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Wah, banyak sekali ya, 1000 butir telur ikan. Sekarang Bu Tuti tanya, adakah di sini anak-anak yang sudah bisa menuliskan bilangan 1000? Sekarang kita akan mempelajari cara membaca dan menulis bilangan. Sebelumnya, di kelas 2 kalian sudah belajar sampai bilangan ratusan. Pada kelas 3, kalian akan belajar tentang bilangan sampai ribuan. Nah, pada contoh yang pertama, ada angka 1.000. Di situ ada 4 angka, berarti dibaca 1000. Selanjutnya, pada contoh yang kedua, angka paling depan, angka 2.000, dibaca 2000. Selanjutnya, contoh yang ketiga, ada angka 3.000, dibaca 3000. Nah, angka yang paling depan itu disebut angka ribuan. Nah, sekarang yang bawah ada angka 4.100. Angka 4 menempati ribuan, angka 1 menempati ratusan, kemudian angka 0 menempati puluhan, angka 0 yang terakhir menempati satuan. Dibaca 4100. Sebelahnya ada angka 4 menempati ribuan menjadi 4000. Selanjutnya angka 2 menempati ratusan dibaca 200. Dan angka 5 menempati puluhan 50 dan angka 0 menempati satuan. Dibacanya 4250. Contoh yang terakhir. Ada angka 6 menempati angka ribuan. Selanjutnya angka 0 menempati ratusan. Angka 5 menempati puluhan dan angka 0 menempati satuan. Dibacanya 6050.
Selanjutnya, cara menulis bilangan. Cara menulis bilangan, nah di situ ada tulisan 5.000. 5.000 berarti ditulis 5.000. Selanjutnya 7.000 ditulis 7.000. Angka 7 menempati ribuan. Yang ketiga 9.000 ditulis 9.000. Nah, kemudian yang bawahnya 3.200 ditulis 3.000 berarti 3 menempati ribuan. Ditulis 3 titik. 200 berarti angka 2 menempati ratusan. Ditulis angka 2, selanjutnya puluhannya 0 dan satuannya 0. 3.200. Sebelahnya 2.450. 2.000. Angka 2 menempati ribuan, selanjutnya angka 4 menempati ratusan, dan angka 5 menempati puluhan. Satuannya 0. 2.450. Contoh yang terakhir 4.050. 4.000. Angka 4 menempati ribuan, selanjutnya ratusannya 0 dan 50. Angka 5 menempati puluhan. Ditulis angka 5, selanjutnya 0. 4.050. 4.050. Selanjutnya, belajar cara mengurutkan bilangan ribuan dari yang terkecil dan terbesar. Di situ sudah butuh disiapkan angka. Coba mari kita sebutkan sama-sama angka yang pertama 5.000, kemudian 1.000, 3.000, 2.000, dan 4.000. Nah, cara mengurutkan bilangan ribuan tersebut harus kita lihat angka yang paling depan. Kita lihat angka ribuannya terlebih dahulu. Jika angka ribuannya berbeda, maka langsung bisa kita urutkan. Nah, jika diurutkan dari yang terkecil yang ke terbesar, kita harus mencari angka yang paling kecil terlebih dahulu. Antara angka 5, 1, 3, 2, dan 4. Maka kita menemukan angka 1 berarti 1.000, lalu 2.000, 3.000, 4.000, dan yang paling besar angka 5.000. Selanjutnya, jika mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, kita harus mencari angka yang terbesar. Angka yang terbesar yaitu 5, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, dan yang terkecil angka 1.000. Nah, materi hari ini sudah cukup ya anak-anak. Sekarang kalian buka modul kalian pembelajaran KUM di minggu ke-1. Nah, kalian kerjakan modul hari pertama ya anak-anak. Selamat mengerjakan, semangat semuanya. Sekian dari Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.